Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Devira dengan nomor NIM 0539353131 dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Administrasi Bisnis. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah logika, yaitu tugas 1. Untuk pertanyaan pertama adalah, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya, yaitu jenis-jenis term. 1. Term singular atau tunggal. Term tunggal adalah kata yang merujuk pada satu objek atau konsep. Contohnya adalah meja, buku, atau mobil. Yang kedua adalah term general atau umum. Term umum merujuk pada kata-kata yang mencakup berbagai objek atau konsep. Contohnya adalah hewan dan kendaraan. Yang ketiga adalah term partikular atau khusus. Term partikular merujuk pada kata-kata yang spesifik atau terbatas pada objek atau konsep tertentu. Contohnya adalah mobil Toyota atau buku Harry Potter. Pertanyaan yang kedua adalah menjelaskan dan memberikan contoh bentuk sesat pikir, logical fallacy, bagaimana agar terhindar dari kesalahan logika. Untuk jawabannya adalah istilah fallacy berasal dari bahasa Latin, yaitu fallacia, yang berarti deception atau dalam Indonesia disebut tipu muslihat atau penipuan. Dengan kata lainnya adalah argumen yang dilontarkan tidak terbukti kebenarannya, mengubah opini publik, memutarbalik fakta, pembodohan publik, fitnah. Menurut Michel M. Lavoisier dalam jurnal Logical Fallacies 2010 bagian 1, pengertian logical fallacy adalah kesehatan logika berpikir yang timbul karena terjadi ketidaksesuaian antara apa yang dipikirkan dan bahasa yang digunakan untuk merumuskan pokok pikiran. Penalaran yang sesat ini dapat terjadi apabila susunan premis yang ada tidak menghasilkan suatu kesimpulan yang benar. Dalam artian, kesehatan atau falasi muncul ketika suatu argumen terbentuk dari premis-premis yang tidak berkaitan dengan argumen yang ada. Logical fallacy bisa diterjemahkan secara sederhana sebagai berpikir ngawur atau bentuk keracunan pikir secara akademis yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinan pelaku nalar dalam menyusun data dan konsep secara sengaja maupun tidak sengaja. Contohnya adalah percakapan dua orang teman ini. Andi, mendingan kamu cuti kerja aja sehari supaya tugas kita cepat selesai, atau hari ini kamu selesaikan semua kerjaan yang harus dikerjakan besok, jadi besok bisa ambil cuti tanpa kepikiran kerjaan, kata seseorang kepada temannya. Budi, kamu aja belum punya kerjaan, kamu mana tahu misalnya dapat izin cuti kerja, jawab teman tersebut dengan nada ketus. Percakapan tersebut mengandung kekeliruan atau kesesatan berpikir, karena orang yang bekerja tersebut justru menyerang kepribadian temannya, alih-alih mengatakan kemungkinan bisa atau tidaknya mengambil cuti kerja. Cara untuk mengatasi atau menghindari logical fallacy adalah kita harus memastikan bahwa kesalahan logika dapat melemahkan argumen, namun dengan syarat bahwa kita memiliki bukti untuk validasi informasi. Maka dari itu, kita harus benar-benar memahami terlebih dahulu apa yang disampaikan, mulai dari pengertian, alasan, hingga bukti agar argumentasi kita relevan. Selain itu, kita harus mengevaluasi terlebih dahulu sebuah informasi yang didapatkan. Dengan mengevaluasi dengan cara memvalidasi informasi dapat membuat kita semakin yakin bahwa informasi tersebut benar atau salah. Demikianlah penjelasan mengenai logical fallacies dan cara mengatasinya. Dengan mudahnya informasi yang kita dapatkan, kita harus berpikir secara kritis. Tujuannya adalah agar kita tidak terjebak dengan informasi hoax atau argumentasi yang tidak benar. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.